Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SMTV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Wahyu Husnul Munah dalam acara Sukidi Meet and Dialogue, sebuah program yang akan membahas gagasan dan juga pemikiran dari seorang Sukidi mengenai keislaman dan juga kebangsaan. Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya untuk pemirsa SMTV karena telah selalu menantikan acara podcast kita kali ini. Pada podcast yang keempat ini mengenai The Indonesian Dream, impian gotong royong. Namun sebelumnya kita akan melihat cuplikan sedikit video dari Ibu Ommi Komaria. Beliau merupakan seorang istri dari Profesor Dr. Nurholis Majid, seorang pembaharu Islam, dan berikut video sekilas mengenai Sukidi dari Ibu Ommi Komaria. Tapi bagi saya, ungkapan-ungkapan kecintaan dan kekaguman pada Cak Nur itu sangat berarti bagi kehidupan saya yang sudah tua ini, sebagai warisan pemikiran dan keteladanan hidup Cak Nur yang tak ternilai harganya. Bukan hanya mereka yang berada di Indonesia, bahkan yang berada di Amerika pun tetap menunjukkan rasa cinta dan bangganya kepada Cak Nur. Contohnya saudara Sukidi. Meskipun saudara Sukidi waktu itu masih studi di Harvard University Amerika, tapi Sukidi selalu meluangkan waktu untuk menolong saya kalau saya memerlukan sesuatu yang tidak saya ketahui, misalnya tentang pemikiran Islam dan hal-hal yang lain. Meskipun saudara Sukidi menghubungi saya itu setelah Cak Nur tidak ada. Padahal Cak Nur sangat mengharap ketemu Sukidi. Hal-hal inilah yang membuat saya bahagia, tenang, dan merasa tidak sendirian di dunia ini. Pemirsa SMTV, berikut merupakan video dari Ibu Ommi Komaria mengenai sosok seorang Sukidi. Dan di sini sudah hadir tentunya bersama kami, sudah hadir di studio SMTV Mas Sukidi. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Sukidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Munah. Alhamdulillah sudah hadir kembali di studio SMTV Mas Sukidi. Senang sekali bisa kembali ke SMTV. Siap. Baik, terima kasih Mas Sukidi. Mas Sukidi, sekarang di sini kita akan membahas gagasan The Indonesian Dream yang ketiga, yaitu mengenai impian gotong royong. Impian gotong royong yang setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai impian kebinekaan, kemudian impian ketuhanan, dan kali ini kita akan bahas impian gotong royong. Baik, apa sih Mas Sukidi impian gotong royong itu versi Mas Sukidi? Ya, terima kasih Mbak Munah. Ini selalu satu kehormatan bisa kembali ke Suara Muhammadiyah TV, dan kita akan kembali memperbincangkan tentang The Indonesian Dream. Impian pertama adalah impian kebinekaan. Kita sadar bahwa kita memang diciptakan berbineka, berbeda-beda, dan kita menganut falsafah kebinekaan itu sebagai moto dan semboyan dari bangsa kita. Kebinekaan sebagai satu rahmat dari Tuhan yang harus selalu kita syukuri dan selalu kita sikapi dengan semangat optimisme bahwa kita memang berbineka, berbeda-beda, tetapi kita selalu diikat oleh satu kesatuan yang selalu menjadi ikatan kita di tengah kebinekaan itu. Kebinekaan sebagai rahmat Tuhan, karena itu kita mengimpikan dan para pendiri bangsa mengimpikan satu impian ketuhanan. Impian ketuhanan adalah impian kedua dari 10 Indonesian Dream yang sebenarnya memberikan satu penyadaran publik kepada kita semua bahwa kita memang bangsa yang religius, tetapi kita juga bangsa yang selalu ingin menegakkan satu kebinekaan. Impian ketuhanan ini berdiri tegak di atas realitas kebinekaan. Karena itu ketuhanan yang memberikan kita satu sikap yang lapang, sikap yang toleran, sikap yang saling menghargai, sikap yang oleh Bung Karno disebut sebagai satu sikap civility, satu keadaban. Karena itu di tengah kebinekaan beragama
impian ketuhanan ini selalu bermuara pada sikap yang untuk selalu memberikan satu keadaban itu sendiri. Setelah keadaban terbentuk, kita mengimpikan satu impian gotong royong. Impian gotong royong, a dream of mutual assistance, a dream of togetherness, a dream of cooperation, itu menjadi impian dari para pendiri bangsa dan juga impian kita semua dan juga impian generasi yang akan datang. Impian gotong royong ini sejujurnya Mbak Muna terinspirasi oleh pidato Bung Karno. Bung Karno memberikan pidato yang cukup monumental pada 1 Juni 1945 yang kemudian disebut sebagai pidato yang melahirkan ideologi Pancasila itu sendiri. Karena itu saya ingin mengingat kembali pidato Bung Karno ini sebagai satu ikhtiar untuk mengingat kembali pesan dari pendiri bangsa dan juga melakukan satu kontekstualisasi apa yang sudah diimpikan oleh pendiri bangsa untuk kebutuhan kita di era pandemi ini. Bung Karno dalam pidatonya itu memberikan satu penegasan bahwa gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari paham kekeluargaan itu sendiri, kata Bung Karno. Dan Bung Karno mengatakan bahwa paham kekeluargaan adalah bersifat statis dan gotong royong itu adalah paham yang dinamis yang selalu menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan yang disebut dengan satu karya dan satu gawe, satu karya dan satu gawe. Karena itu Bung Karno mengajak kita untuk menyelesaikan karya dan gawe ini, satu pekerjaan, satu amal yang dikerjakan secara bersama-sama. Karena itu Bung Karno mengingatkan kepada kita bahwa gotong royong itu adalah pembantingan tulang secara bersama, pemerasan keringat secara bersama, dan juga perjuangan bantu binantu secara bersama. Amal semua untuk kepentingan semua, keringat untuk kebahagiaan bersama, holopis kuntul baris, buat kepentingan bersama. Dan inilah yang diimpikan Bung Karno sebagai negara gotong royong. Pesan dari Bung Karno ini harus selalu kita ingat sebagai satu ikhtiar untuk menegakkan impian dari para pendiri bangsa. Bung Karno ini begitu melekat dalam sanubari keluarga besar Muhammadiyah karena Bung Karno ini adalah murid Kiai Ahmad Dahlan, murid Cokro. Bahkan ketika dia diasingkan di Bengkulu, dia didatangi oleh seorang tokoh Muhammadiyah bernama Hasanuddin untuk menjadi kader dan guru Muhammadiyah. Bung Karno menerimanya dengan satu kebanggaan dan Bung Karno berpesan bahwa kelak jika saya meninggal, saya mohon dikafankan, dikuburkan dengan kain kafan Muhammadiyah. Dan bahkan beliau berpesan agar orang yang mensolatkan dia adalah Buya Hamka, ulama besar Muhammadiyah. Dan itu dikabulkan oleh Buya Hamka. Karena itu Bung Karno ini adalah bagian dari keluarga besar Muhammadiyah dan beliau adalah presiden satu-satunya yang berasal dari Muhammadiyah. Nah, saya kira impian gotong royong ini adalah satu impian untuk mewujudkan cita-cita yang telah ditorehkan oleh Bung Karno dan sekaligus satu ikhtiar kita untuk menegakkan negara yang berbasis pada gotong royong. Meskipun Mbak Muna, kita menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan impian gotong royong ini. Baik Mas Sugidi, sangat luar biasa ternyata pemirsa SMTV untuk istilah impian gotong royong ternyata sudah disampaikan juga oleh Bapak pelopor bangsa kita ya Mas Sugidi dari Bapak Soekarno. Beliau sudah mendeklarasikan mengenai gotong royong itu pada pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Di sana beliau sudah memberikan bahwa gotong royong adalah paham yang dinamis. Dia bukan yang statis, jadi lebih dinamis daripada kekeluargaan itu sendiri. Yang itu juga merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia seperti itu Mas Sugidi.
Baik, kemudian tadi Mas Sukidi menyampaikan adanya tantangan, begitu. Nah, apa sih Mas tantangan untuk mewujudkan impian gotong royong ini, Mas Sukidi? Iya, itu menarik sekali Mbak Muna, karena kita menghadapi satu tantangan yang cukup serius dalam mewujudkan impian gotong royong ini. Tantangan ini terutama merujuk pada perilaku yang oleh Bung Karno disebut sebagai egoisme. Tapi dalam konteks yang dibicarakan Bung Karno adalah egoisme dalam beragama, yang itu juga menjadi tantangan dalam mewujudkan impian ketuhanan itu sendiri. Tetapi dalam konteks kita, saya ingin meletakkan egoisme ini adalah tantangan dalam konteks kita bermasyarakat, berbangsa. Bahwa egoisme inilah yang menjadi kendala terbesar dalam mewujudkan impian gotong royong ini, terutama karena gotong royong ini mengandaikan satu kerjasama, satu karya bersama, satu amal, satu pekerjaan bersama yang itu dipikul secara bahu membahu, secara bersama. Sementara egoisme ini adalah spirit dan semangat yang hanya berpikir tentang self interest, selalu berpusat pada self ego, kepentingan diri, sehingga bersikap acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Karena itu egoisme ini adalah pengkhianatan terhadap wasiat yang diletakkan oleh para pendiri bangsa, pengkhianatan terhadap cita-cita bangsa ini. Karena itu egoisme ini harus dikikis secara masif dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena kalau tidak, egoisme ini hanya akan merusak tatanan sosial kita yang dibangun tegak di atas pilar gotong royong itu sendiri. Karena itu egoisme ini harus dibuang jauh-jauh dari masyarakat kita, dari bangsa kita, menuju ke semangat gotong royong itu, spirit yang selalu ingin bahu-membahu, sikap bantu-membantu, sikap kerjasama yang itu menjadi ciri dan jati diri kita sebagai bangsa. Baik, jadi pemirsa SMTV, tadi itu merupakan tantangan dari kita warga Indonesia di tengah impian gotong royong, yaitu mengenai egoisme. Jadi kita harus menghapus ya Mas ya, egoisme itu dalam diri kita. Baik Mas Sukidi, kalau sekarang kita lihat ya Mas, kita kan masih di era pandemi, kita masih ada COVID-19 begitu. Bagaimana sih Mas kita mewujudkan impian gotong royong itu di tengah pandemi seperti ini? Itu pertanyaan menarik sekali Mbak Muna, terutama terkait dengan ikhtiar kita mewujudkan impian gotong royong di tengah krisis kesehatan publik, di tengah krisis kemanusiaan, dan juga di tengah krisis kita sebagai bangsa itu sendiri. Karena itu kita harus selalu memberikan satu komitmen, satu niat, satu tekad untuk selalu berbuat yang terbaik kepada bangsa, kepada umat di tengah situasi pandemi ini. Kita tanamkan satu falsafah hidup agar muncul satu kesadaran bahwa kita ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Dan itu falsafah gotong royong sendiri. Kesadaran ini muncul agar tidak ada lagi satu paham di mana orang bisa hidup sendirian. Karena itu harus dimunculkan satu kesadaran publik bahwa kehidupan kita itu tak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat secara umum. Karena itu gotong royong adalah satu falsafah agar kita selalu terkoneksi, selalu peka, terutama punya sense of crisis, kepekaan terhadap krisis, terhadap kemanusiaan yang lebih luas, agar kita selalu terlibat aktif dalam mengatasi masalah-masalah keumatan dan keindonesiaan. Dan saya kira impian gotong royong ini adalah harus kita wujudkan secara bersama. Impian untuk mewujudkan gotong royong ini Mbak Muna telah dipraktekkan secara baik oleh pertama Muhammadiyah
telah terbukti dalam memberikan bantuan kesehatan kepada penderita COVID itu sendiri dengan amal usaha di bidang rumah sakit, di bidang pelayanan sosial. Itu satu bukti bahwa Muhammadiyah berada pada barisan terdepan dalam mewujudkan impian gotong royong ini. Gotong royong terutama dalam kerja bersama mengatasi masalah pandemi ini, terutama memberikan bantuan kesehatan kepada mereka yang terkena COVID, dan juga memberikan satu panduan konseling dan juga kesejahteraan kepada keluarga yang ditinggal oleh mereka yang meninggal karena akibat COVID itu sendiri. Dan juga Mbak Muna, Muhammadiyah mewujudkan impian gotong royong itu dalam bentuk bantuan kemanusiaan kepada mereka yang memiliki daya rentan terhadap pandemi ini, kepada mereka yang tidak mampu untuk bertahan hidup lebih dari seminggu tidak bekerja misalnya. Karena itu Muhammadiyah memberikan bantuan kemanusiaan kepada kelompok yang dalam Al-Quran disebut kelompok mustadafin. Kelompok ini adalah kelompok yang lemah, bukan karena ditakdirkan sebagai yang lemah, tapi karena struktur sosial yang tidak berpihak kepada mereka. Karena itu Muhammadiyah memberikan satu bantuan kemanusiaan kepada kelompok yang lemah ini, advokasi dan juga bantuan konkret untuk mereka agar keluar dari krisis kemanusiaan ini. Dan yang tak kalah pentingnya adalah impian gotong royong dalam pendidikan itu sendiri, dan itu diwujudkan Muhammadiyah dengan cara yang begitu cerdas, dengan menyelenggarakan pendidikan terutama untuk memberikan satu pencerahan dan juga literasi kepada anak bangsa. Teladan lain dalam mewujudkan impian gotong royong ini juga dipraktekkan oleh Yayasan Buddha Suci. Secara makna, Su itu berarti cinta kasih dan Si itu berarti memberi bantuan. Karena itu spiritnya adalah memberi bantuan dengan tali cinta kasih. Dalam bahasa kita dengan rahmah, dengan cinta dan kasih sayang. Karena itu ini perlu kita berikan satu perhatian spesial, karena Yayasan Buddha Suci ini memberikan satu bantuan kesehatan 150 alat tidur di Rumah Sakit Medan, dan juga bantuan berupa nasi kotak yang vegetarian kepada masyarakat yang rentan akibat pandemi ini. Teladan dalam mewujudkan impian gotong royong ini juga dipraktekkan dengan sangat baik oleh mereka yang tergabung dalam pengusaha peduli NKRI. Mereka ini adalah pengusaha yang mayoritas berasal dari etnis Tionghoa, dan mereka bekerja sama gotong royong di bawah koordinator oleh seorang Gandhi Sulistianto. Beliau ini adalah calon duta besar RI di Korea Selatan dan mendermabaktikan pikiran dan hatinya untuk mengajak pengusaha yang beretnis Tionghoa tapi juga pengusaha dalam negeri untuk bahu-membahu bekerja sama, mengumpulkan uang, dan akhirnya ditermabaktikan untuk membantu mereka yang terkena dampak dari COVID ini. Gandhi Sulistianto berhasil mengumpulkan bantuan sebesar 1,25 triliun, jumlah yang sangat fantastis, dan itu berhasil dikumpulkan dari berbagai pengusaha yang berlatar belakang agama yang berbeda-beda. Ada Pak Teddy Rahmat yang berasal dari Katolik, tapi juga ada Bapak Sudame yang berasal dari tradisi Buddha, dan ada juga Franky Wijaya yang berasal dari tradisi Buddha, dari berbagai agama. Mereka gotong royong untuk pertama tentu saja membeli beras disalurkan kepada mereka yang tidak mampu, dan juga untuk membeli
obat-obatan yang disalurkan untuk membantu kesehatan masyarakat itu sendiri. Selain bantuan beras, obat-obatan, juga mereka menyediakan oksigen konsentrator itu sendiri. Spirit gotong royong di kalangan etnis Tionghoa ini tentu saja bagian tak terpisahkan dari perwujudan rasa cinta mereka pada tanah air. Kecintaan mereka pada tanah air is self-evident truth. Satu kebenaran yang tidak perlu diragukan lagi, dan satu kebenaran yang sudah terbukti, sudah proven. Karena itu, kecintaan mereka pada tanah air juga diwujudkan pada spirit gotong royong mereka dalam membantu kelompok yang lemah, dalam membantu sesama umat manusia, karena mereka percaya pada kemanusiaan yang universal itu. Dan tentu saja kecintaan mereka pada tanah air adalah bagian dari perwujudan iman yang benar. Keimanan yang benar bukan hanya ditunjukkan pada kekhusyukan dan ketulusan kita beribadat kepada Tuhan sesuai agama dan keyakinannya, tapi juga diwujudkan pada satu tindakan kemanusiaan, satu kepekaan kemanusiaan, satu amal kebajikan, sehingga iman yang benar selalu berorientasi pada satu ikhtiar untuk menegakkan kemanusiaan itu sendiri, kemanusiaan yang universal. Karena itu, dalam mewujudkan impian gotong royong ini, kita menyaksikan mereka yang dari berbagai tradisi agama dan iman yang berbeda untuk sama-sama bekerja sama, bahu-membahu, bantu-membantu mewujudkan satu kemanusiaan yang universal, agar kita sama-sama tegak sebagai bangsa dengan saling bantu-membantu. Karena itu Mbak Munah, impian gotong royong ini adalah impian mulia yang harus menjadi denyut nadi kita sebagai bangsa. Bangsa yang religius, yang memiliki kepekaan kemanusiaan, dan sekaligus berdiri tegak di atas pilar kebinekaan. Terima kasih Mbak Munah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali Mas Sukidi. Baik pemirsa SMTV, jadi memang di tengah pandemi ini ternyata banyak sekali praktek-praktek yang sudah praktek gotong royong tentunya yang sudah dipraktekkan itu dari Muhammadiyah sendiri, Mas Sukidi. Kemudian tadi Mas Sukidi sampaikan dari Yayasan Buddha, dan juga ada juga yang dari pengusaha peduli NKRI yang dari etnis Tionghoa. Jadi memang untuk mereka adalah perwujudan cinta kepada tanah air yang merupakan perwujudan daripada iman, seperti itu. Baik, sebelumnya terima kasih Mas Sukidi atas waktunya sudah hadir di studio SMTV. Baik pemirsa SMTV dimanapun Anda berada, berikut merupakan podcast kita yang keempat mengenai impian gotong royong. Jangan lupa untuk selalu menantikan podcast kita selanjutnya di YouTube SMTV Channel setiap tanggal 10 dan tanggal 25 setiap bulannya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Garuda Food yang sudah mendukung acara ini. Dan untuk yang terakhir, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan saya Wahyu Husnul Munah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.